Selamat pagi, di episode kali ini kita akan bahas mengenai perspektif on marketing in the service economy. Jadi sebelum kita belajar tentang pemasaran jasa, kita harus memahami kenapa kita belajar pemasaran jasa dan tentunya terhadap ekonomi, oke? Dan khususnya bagi perusahaan. Nah, ini adalah overview dari chapter ini. Pertama, why study services. Kemudian what are services, and yang ketiga the marketing challenges posed by services, and terakhir the expanded marketing mix required for services. Oke, pertama itu kita akan menjelaskan kenapa kita belajar pemasaran jasa. Oke, yang pertama service dominate economy in the most nation. Jadi jasa mendominasi ekonomi di sebagian besar negara. Sektor jasa meningkat hampir di semua negara di dunia, oke? Jadi kebanyakan negara maju itu sektor jasanya itu dominan ya, banyak. Apalagi dalam era sosial media saat ini, banyak perusahaan startup contohnya yang bergerak dalam bidang jasa. Ketika ekonomi nasional mulai berkembang, proporsi relatif dari beberapa sektor seperti pertanian, industri, termasuk manufaktur, kemudian pertambangan, dan jasa berubah secara dramatis. Dan jasa ya, dibanding sektor yang tadi, jasa itu perubahan itu lebih dominan, lebih besar dibanding sektor yang tadi. Bahkan di negara berkembang, sektor jasa pun tumbuh dengan pesat dan seringkali mewakili setidaknya setengah dari produk domestik bruto. Jadi dalam PDB, produk bruto suatu negara, jasa itu paling mungkin bisa mendominasi di suatu negara berkembang, bahkan negara maju ya. Yang kedua, understanding services offers you personal competitive advantage. Jadi mempelajari karakteristik jasa dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku pelanggan dan strategi pemasaran akan memberikan kita wawasan penting dan akan menciptakan keunggulan kompetitif untuk karir kita ke depannya. Jadi perlu kita mempelajari jasa. Kita juga mungkin pernah berpengalaman dalam organisasi kemahasiswaan ya, atau organisasi OSIS atau apapun ya, organisasi siswa dulu ya, dalam melayani masyarakat sebagai sukarelawan. Hal itu juga merupakan pengalaman dalam sektor jasa ya, tanpa pamrih ya gitu ya, artinya kita melayani masyarakat. Yang ketiga, importance of service sector in economy is growing rapidly. Jadi pentingnya sektor jasa dalam perekonomian berkembang pesat. Nah, jasa menyumbang lebih dari 60% GDP seluruh dunia. Jadi 60% dari gross domestic product itu di seluruh dunia itu 60%-nya adalah jasa. Hampir semua perekonomian memiliki sektor jasa yang substansial. Sebagian besar pekerjaan baru disediakan oleh jasa. Oke. Dan terakhir, area pertumbuhan terkuat untuk pemasaran. Jadi sektor jasa itu adalah sektor yang selalu berkembang, yang mau tidak mau harus kita pelajari gitu ya. Bahkan kita menjual produk pun, produk yang dalam bentuk barang itu ada unsur jasanya ya, unsur layanannya. Nah, selanjutnya, most new job are generated by services. Jadi sebagian besar pekerjaan baru dihasilkan oleh sektor jasa. Lapangan kerja diprediksi akan terus menyusut di sektor manufaktur ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, manufaktur, pertambangan, pertanian itu akan terus menyusut, dan sektor jasa akan terus berkembang. Negara maju akan mencari industri jasa untuk penciptaan lapangan kerja baru. Negara maju, negara berkembang pun juga banyak pekerjaan baru pada sektor jasa kemungkinan juga akan didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi. Beberapa pertumbuhan sektor jasa yang memunculkan pekerjaan baru di industri seperti layanan profesional, bisnis, pendidikan, layanan kesehatan dan komunikasi, dan semuanya itu adalah sektor jasa, dan itu adalah sektor yang selalu berkembang. Nah, ini kelihatan dalam gambar di sini, kelihatan pertumbuhan jasa itu lebih dominan ya, selalu berkembang. The agriculture semakin lama akan semakin sedikit, dan industri juga seperti itu. Nah, selanjutnya powerful forces are transforming service market. Jadi kekuatan yang kuat mengubah pasar jasa. Apa yang mendorong pesatnya pertumbuhan sektor jasa? Nah, kebijakan pemerintah, perubahan sosial, perubahan tren bisnis, kemajuan teknologi informasi, dan globalisasi
adalah beberapa kekuatan yang mengubah pasar jasa saat ini. Nah, kalau teman-teman lihat di buku itu ada di gambar 1.6 ya. Secara kolektif, kekuatan-kekuatan ini membentuk kembali permintaan, penawaran, peta persaingan, dan bahkan gaya pengambilan keputusan pelanggan. Nah, salah satu contoh perkembangan teknologi saat ini mentransfer kekuatan dari pemasok ke pelanggan, terutama di pasar konsumen. Misalnya, dalam industri pariwisata, ini contohnya ya, dalam industri pariwisata. Saat ini, para wisatawan dapat dengan mudah mencari alternatif destinasi dan membuat melakukan pemesanan tiket, hotel, attraction, dengan mudah gitu ya, dengan smartphone. Perkembangan teknologi mengubah hubungan dan peran antara pemasok, perantara, pelanggan sebagai anggota saluran tradisional yang sekarang itu tergantikan dengan perkembangan teknologi tadi. Nah, contohnya Traveloka ya, agen perjalanan yang saat ini ya menggantikan agen perjalanan lokal. Traveloka, Artikel.com, dan perusahaan jenis lainnya itu sekarang sudah menggantikan agen perjalanan lokal. Coba teman-teman lihat, agen perjalanan lokal ada nggak gitu ya? Ada, tapi sedikit, semakin menyusut. Nah, tergantikan oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, kemudian, nah ini ada contoh yang lainnya ya. Tadi kan Bapak jelaskan tentang advances in IT ya, dalam sektor pariwisata. Nah, ini ada sektor yang lainnya, sektor government policies, social change, business trends, dan globalization. Nah, ini contohnya. Detailnya bisa ada di buku ya. Kalau dijelaskan satu-satu pun mungkin akan terlalu banyak ya. Tapi contohnya seperti Bapak jelaskan tadi, perubahannya itu dalam IT itu kan mempengaruhi sektor pariwisata seperti itu kurang lebih. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya. Nah, kan growth internet kan. Nah, globalization. Ini banyak contohnya. Nah, mungkin ini bisa jadi akan jadi salah satu soal S ya mungkin. Oke, bisa ditandain aja dulu ya. Selanjutnya, what are services? Oke, apa itu jasa? Nah, jasa ya. Nah, historical view, pandangan sejarahnya, pada 200 tahun yang lalu, pada era Adam Smith dan Jean Baptiste, jasa berbeda dengan barang karena mudah rusak. Nah, itu pendapat Smith tahun 1776. Konsumsi jasa tidak dapat dipisahkan dari produksi. Artinya dikonsumsi saat diproduksi itu ya. Contohnya barbershop ya, diproduksi oleh tukang cukur, mereka motong rambut gitu ya, melakukan layanan dan langsung dirasakan oleh konsumennya. Sifat lain jasa itu tidak berwujud. Nah, ini menurut saya 1903. A first perspective, services involve a form of rental, offering benefits without transfer of ownership. Jadi jasa juga termasuk sewa barang ya. Include rental of goods. Tugas pemasaran untuk jasa berbeda dengan tugas yang terlibat dalam penjualan barang dan pemindahan kepemilikan. Jadi kalau jasa itu tanpa ada transfer ownership. Kalau kita beli barang itu kan ada transfer kepemilikan ya. Ini kita beli, jadi milik kita. Tapi kalau jasa itu tanpa ada kepemilikan, transfer ownership. Itu ada ciri-ciri jasa. Kemudian, nah ini adalah contoh-contoh lainnya ya. Contoh-contoh lainnya dari jasa tadi. Mungkin bisa dibaca. Services. Nah, jasa itu adalah kegiatan ekonomi yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain. By one party to another. Seringkali berdasarkan time-based performance yang diinginkan kepada penerima objek atau aset lain yang menjadi tanggung jawab pembeli. Sebagai imbalan atas uang, waktu, dan usaha, money, time, effort, pelanggan jasa mengharapkan nilai dari akses ke barang, tenaga kerja, keterampilan profesional, fasilitas, jaringan, dan sistem, tetapi mereka biasanya tidak mengambil kepemilikan dari salah satu elemen fisik yang terlibat tadi. Jadi, hanya berdasarkan layanan. Apa yang mereka terima berupa layanan, bukan kepemilikan. Muncul pertanyaan, Pak, apakah restoran atau bengkel termasuk jasa juga gitu ya? Restoran kan jual makanan gitu ya, bengkel kan jual spare part gitu. Apakah mereka termasuk jasa juga? Ya mereka kan juga memberikan layanan ya. Bengkel dalam memberikan suku cadang yang dipasangkan ya selama perbaikan dan
restoran memberikan makanan dan minuman yang disiapkan adalah beberapa pengecualian ya, pengecualian. Tetapi nilai tambah dari barang-barang ini biasanya lebih rendah daripada elemen layanan yang menyertainya. Dalam bauran pemasaran, perusahaan seperti ini menggunakan bauran pemasaran jasa. Ya, mereka core inti produknya adalah tadi kan kalau restoran makanan minuman, kalau bengkel mungkin suku cadangnya ya. Tapi layanan tambahan itu berupa jasa. Tapi tetap core produknya adalah barang tadi ya. Nah, ini akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Oke. Next slide. Produk jasa, service products versus layanan pelanggan, customer service, dan after sale service atau layanan purna jual. Sebelumnya kita harus tahu ya tadi yang sebutkan core product, perlu mengetahui core product elements, elemen inti atau elemen inti produk, dan supplementary service elements atau layanan tambahan. Core product itu merupakan produk utama yang ditawarkan perusahaan. Sedangkan supplementary services adalah service-service tambahan yang membedakan core product dengan kompetitornya. Jadi layanan tambahannya dari core product tersebut. Misalnya rumah makan tadi ya. Maka core produknya adalah makanan dan minuman. Sedangkan fasilitas seperti packing, pelayanan yang ramah, pelayanan yang cepat, delivery order, drive-thru, toilet, musola, parkir, adanya charger gitu ya, tempat nge-charge, terus internet wifi dan sebagainya, musik, ya itu merupakan supplementary service. Nah, layanan tambahannya. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan core inti produk ya. After sale service atau layanan purna jual. Poin keempat, sama pentingnya dengan layanan prapenjualan untuk banyak barang fisik ya, after sale service seperti bengkel-bengkel itu kan menawarkan after sale service. Nah, itu penting juga untuk beberapa perusahaan. Core product, supplementary service, dan sale service, after sale service dapat meningkatkan nilai tambah dari jasa suatu perusahaan. Oke, challenge posed by service atau tantangan yang diberikan oleh jasa, yang terdapat pada jasa. Nah, ini adalah tugas manajemen pemasaran di sektor jasa berbeda dengan sektor manufaktur ya. Ini adalah 8 perbedaan umum tersebut, 8 poin ini. Sebagian besar produk jasa tidak dapat diinventarisasi, sehingga membutuhkan sistem dalam mengontrolnya. Jadi tidak bisa diinventarisasi karena berupa layanan ya. Kedua, elemen tak berwujud. Ya, satu merupakan elemen terwujud, biasanya mendominasi penciptaan value. Contoh barbershop. Nah, skill tukang cukurnya yang dapat menentukan value yang tinggi. Kalau dia skillnya tinggi, ya tentu bisa membuat konsumen puas, nah, value-nya juga tinggi. Ketiga, layanan seringkali sulit untuk divisualisasikan. Nah, dan dipahami. Misalnya, coba rasa cukuran di barbershop sana itu ya. Coba jelaskan ya. Mungkin beda orang kan berpersepsi ya. Kalau saya mungkin kurang enak gitu ya, kurang ini karena ini. Nah, beda dengan yang lain, pasti akan ada perbedaannya. Pelanggan mungkin terlibat dalam proses produksi. Pelanggan akan terlibat dalam proses produksi. Ini seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Yang poin 4 ini. Orang mungkin menjadi bagian dari pengalaman layanan. Input dan output operasional cenderung lebih bervariasi. Layanan yang diberikan saat ini mungkin akan berbeda tergantung dari orang yang memberikan layanan. Waktunya juga akan menentukan perbedaan tersebut. 7. Faktor waktu seringkali dianggap sangat penting. Memberikan the time factor often assumes great importance. Jadi faktor waktu seringkali dianggap sangat penting. Memberikan jasa harus sesuai waktunya juga ya. Misalnya layanan pijat kaki yang terlalu lama atau terlalu sebentar gitu ya, mungkin akan membuat konsumen kurang nyaman. Sebentar kok nggak berasa gitu ya, kelamaan kok pegel-pegel gitu ya. Nah, jadi waktu itu juga penting. Itu juga kapan mendapatkannya juga penting gitu ya, kapan gitu ya. Pas lagi pegel-pegel datang langsung segar gitu. 8. Distribusi dapat terjadi melalui saluran non-physical channels. Penyampaian jasa tidak perlu
seperti barang yang butuh saluran distribusi yang banyak ya. Apa implikasinya bagi marketing? What are the marketing implication? Nah, ini adalah implikasi-implikasinya dari 8 poin tersebut. Jadi, karena sifat jasa tadi, nah, jadi inilah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan kita sebagai marketers. Ini panjang ya dijelaskan ya, kurang lebih seperti itu. Contohnya tadi, people may be part of service experience. Jadi, marketing tasknya adalah recruit, train employees to reinforce service concept, set customer behavior. Jadi ini adalah implikasi marketingnya ya, tindakan yang perlu dilakukan perusahaan. Nah, ini adalah contoh physical elements. Dari kiri ke kanan itu kan, kiri ini physical elementsnya tinggi ya. Kemudian intangible-nya rendah gitu ya. Artinya tangible ya. Semakin ke kanan ya. Semakin ke kanan, maka akan semakin tinggi intangible-nya. Artinya layanan yang diberikan itu ya semakin intangible gitu ya, bukan arti pertukaran barang. Misalnya kita beli salt gitu ya, atau deterjen. Jelas kita beli ada barangnya gitu ya. Nah, terus intangible-nya juga rendah gitu ya. Apa self-service-nya, apa supplementary service-nya gitu ya. Nggak ada gitu ya. Nah, atau minim gitu, karena hanya ada layanan konsumennya. Sedangkan dalam internet banking gitu ya, itu full jasa gitu ya. Kita mendapatkan layanan itu langsung di genggaman kita, di handphone kita gitu. Nah, expanded marketing mix for services. Marketing mix dalam jasa. Oke, ini baca. Jadi mungkin teman-teman pernah belajar di Principle of Marketing, ada 7 piece ya dalam service marketing. Sebenarnya itu ada 8 piece, 8 elemen dalam marketing mix di sektor jasa. Yang pertama product element, place and time, price, promotion, process, physical environment, people, dan terakhir yang membedakannya adalah productivity and quality. Mungkin di buku Kotler itu productivity and quality nggak ada ya, nah, tapi di sini ada 8 piece. Nah, product elements. Embrace all aspect of service performance that create value. Jadi merangkul semua aspek kinerja layanan yang menciptakan nilai, termasuk semua aspek kinerja layanan yang menciptakan nilai. Core product menanggapi kebutuhan utama pelanggan. Jadi dalam produk itu adalah inti produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Array elemen tambahan, bantu pelanggan menggunakan core produk secara efektif. Jadi sebagai perusahaan kita harus memberikan layanan atau jasa secara efektif dan memberikan value yang bermanfaat. Add value terus useful enhancement. Kemudian planning, perencanaan bauran pemasaran dimulai dengan membuat konsep layanan yang will offer value to target customer, akan menawarkan nilai kepada target pelanggan dan memuaskan kebutuhan mereka lebih baik daripada pesaing. Oke. Next adalah present time. Jadi ada komponen penting dalam present time, yaitu pertama keputusan penyampaian layanan, delivery decision, kapan, di mana, dan bagaimana. Itu penting gitu ya. Misalnya kita barbershopnya di mall akan berbeda barbershop di pinggiran atau di bawah pohon gitu ya. Nah, itu juga pijat ya. Kita lagi segar, kita pijat pun nggak berasa memberikan nilai bagi kita. Kita pijat misalnya pas lagi capek badannya, nah itu akan memberikan nilai yang maksimal. Lokasi geografis yang dilayani itu juga penting ya, di mana gitu ya. Jadwal layanan juga kapan, misalnya potong rambut tengah malam kan nggak masuk akal juga ya. Ada tapi nggak ini juga, konsumen pun juga ngapain potong rambut malam gitu ya. Saluran fisik, physical channels juga penting, saluran elektronik, kontrol dan kenyamanan pelanggan, dan terakhir
mitra saluran dan perantara. Ini adalah elemen dalam place dalam sektor jasa. Kemudian ada elemen price. Pemasar harus menyadari bahwa pengeluaran pelanggan melibatkan lebih dari harga yang dibayarkan kepada penjual. Nah, ini ada tugas penetapan harga tradisional, harga jual, diskon, premi, margin untuk perantara, gitu ya, margin for intermediaries jika ada, dan persyaratan kredit. Mengidentifikasi dan menamakan biaya yang dikeluarkan oleh pengguna. Identify and minimize other cost is incurred by users. Biaya monitor tambahan yang terkait dengan penggunaan layanan, misalnya perjalanan kolokasi, kemudian biaya parkir, biaya sebagainya gitu ya, biaya menyertainya. Pengeluaran waktu, terutama waktu tunggu gitu ya. Tentu misalnya dalam barbershop ada waktu tunggunya gitu ya. Kalau lama pun juga kita akan kurang puas gitu ya, karena lama untuk mendapatkan layanannya. Upaya mental dan fisik yang tidak digunakan, dan pengalaman sensorik yang negatif. Itu juga perlu diperhatikan dalam penyampaian layanan jasa. Dan elemen satu lagi adalah promotion. Promotion bertujuan untuk menginformasikan, mengedukasi, membujuk, dan mengingatkan pelanggan. Sedangkan alat komunikasi pemasaran dapat berupa kurang lebih sama seperti barang ya, elemen media, cetak, siaran, dan sebagainya, penjualan pribadi, personal selling, layanan pelanggan, sales promotion, publicity, itu kurang lebih sama ya seperti barang. Ini juga mengenai brand, image juga sama, konten juga kurang lebih hampir mirip dengan bauran pemasaran dalam barang ya, promosinya. Nah, proses. Pelanggan seringkali aktif dalam proses ya, karena langsung terlibat, terutama ketika bertindak sebagai keprodusen layanan, karena mereka langsung merasakan gitu ya, merasakan layanan tersebut. Proses melibatkan pilihan metode dan urutan dalam pembuatan penyampaian layanan. Untuk itu perlu desain aluran aktivitas. Jadi dalam perusahaan jasa itu ada namanya desain aluran aktivitas ya. Misalnya kita masuk ke bank, masuk buka pintu gitu ya, ambil nomor antrian, isi form, tunggu, nomor kita dipanggil. Nah, itu merupakan aktivitas, mungkin ada alurnya gitu ya. Jadi dalam perusahaan itu ada desain alur aktivitasnya, dari kita mulai masuk, mendapatkan layanan hingga keluar gitu ya. Nah, itu harus ada alurnya agar tidak ada yang terlewat atau yang salah gitu ya. Sehingga konsumen kita bisa puas dan mendapatkan layanan secara maksimal. Jumlah dan urutan tindakan untuk pelanggan. Jadi jangan sampai ada tindakan atau aktivitas yang sia-sia, yang nggak penting gitu ya. Misalnya prosedur yang ribet gitu dan sebagainya. Sifat keterlibatan pelanggan, juga peran personal kontak dan peran teknologi otomatisasi. Itu merupakan elemen-elemen dalam proses penyampaian jasa. Proses yang dirancang dengan buruk dapat membuang waktu pelanggan, menciptakan pengalaman yang buruk juga, dan mengecewakan pelanggan, disappoint customers. Nah, kemudian ada physical environment atau physical evidence, banyak menyebutnya juga seperti itu. Physical environment. Rancangan servicescape, desain servicescape, dan diberikan bukti nyata dari kinerja layanan. Jadi kita dalam perusahaan jasa itu perlu membuat dan melihara penampilan fisik seperti bangunan, landscaping-nya, desain interior, perabotan, kendaraan, peralatan, staff grooming, tata rias, pakaian staff gitu ya, suara dan aroma-aroma yang nyaman gitu, dan benar berwujud lainnya itu perlu kita perhatikan, perlu kita detail agar konsumen merasa nyaman dalam menunggu, misalnya menunggu layanan atau dalam mendapatkan layanan. Pengelolaan physical environment dengan baik dan hati-hati dapat berdampak besar pada kesan positif pelanggan. Kemudian elemen selanjutnya adalah people. People itu terkait dengan interaksi antar pelanggan dan kontak personal sangat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. Jadi
karena kita mendapatkan layanan langsung oleh seseorang gitu ya, misalnya oleh tukang cukurnya gitu ya, tukang cukur lagi, tukang cukurnya gitu ya. Jadi interaksi itu akan tinggi gitu ya. Jadi semakin baik, semakin ramah, semakin berskill gitu kan, maka kita akan puas gitu ya. Karyawan kota pelanggan namanya, karyawan kota pelanggan yang tepat melakukan tugas dengan baik, untuk itu perlu job design di pekerjaan agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Merekrut karyawan yang kompeten, kemudian melakukan training atau pelatihan, kemudian memotivasi karyawan agar memberikan layanan dengan baik gitu ya, nggak cemberut-cemberut aja gitu ya. Nah, selanjutnya ada productivity dan quality. Nah, ini membedakan antara buku ini dengan buku Kotler gitu ya. Kalau buku Kotler nggak ada productivity dan quality. Nah, produktivitas dan kualitas harus berjalan beriringan. Meningkatkan produktivitas adalah kunci untuk mengurangi biaya. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas penting untuk membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan. Idealnya, strategi harus dicari untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas secara bersamaan. Teknologi sering menjadi kuncinya. Jadi dengan teknologi kita dapat meningkatkan productivity dan kualitas dalam memberikan layanan. Contohnya bank ya, buka rekening sekarang nggak perlu langsung ke bank ya, karena bisa melalui smartphone kita, daftar dan sebagainya, tinggal kita ambil aja kartu ATM-nya di bank. Itu sebentar, ambil antrian, ambil kartu, udah selesai pulang gitu ya. Nah, itu pengaruh teknologi juga. Inovasi berbasis teknologi memiliki potensi untuk menciptakan hasil yang tinggi, tapi harus ramah pengguna dan memberikan manfaat bagi pelanggan. Nah, jadi kemarin saya ada 2 bank, satu bank X dan satu bank Y itu ya. Saya coba daftar keduanya secara online. Yang satu ini ribet gitu ya, ribet, pusing. Yang satu ini lebih simpel gitu ya, lebih simpel. Jadi yang ribet itu nggak saya tinggalin aja lah, nggak jadi saya daftar gitu ya, nggak jadi saya lanjutkan karena ribet, malas gitu ya. Satu lagi saya lanjutkan, akhirnya dapat kartu ATM-nya. Dan simpel gitu ya. Itu adalah dampak dari perkembangan teknologi dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan kita. Marketing must be integrated with other marketing function. Jadi kita sebagai dalam pemasaran itu saling terkait dengan elemen lainnya atau fungsi manajemen lainnya seperti ini. Marketing management terkait dengan human resource management. Nah, kita di marketing management butuh sales yang kompeten gitu ya, yang menarik gitu ya. Nah, tugas human resource management adalah menyediakan, merekrut sales yang kompeten tersebut, yang berpengalaman pokoknya. Nah, jadi dia mengadakan rekrutmen. Nah, kita dalam marketing management butuh stok barang yang banyak untuk kita pasarkan. Sedangkan operation management punya permasalahan itu keterbatasan stok karena keterbatasan stok maksudnya di sini kita punya usaha ini ya, usaha barbershop ya. Nah, ada beberapa cabang gitu ya. Nah, kita butuh banyak stylist umpamanya, berapa orang stylist, sedangkan stylist yang direkrut di Marisos itu hanya sedikit. Nah, sedangkan dan juga barang-barangnya pun juga barang-barang misalnya peralatan sebagainya pun juga terbatas. Jadi perlu pengadaan dan sebagainya. Jadi antara fungsi manajemen itu harus ada saling keterkaitan. Juga dalam keuangan juga kita butuh promosi yang umpamanya misalnya 500 juta 1 bulan gitu ya. Sedangkan keuangan hanya mampu menyediakan 100 juta 1 bulan gitu ya. Nah, kita harus juga menyesuaikan. Service an alternative classification set. Jadi ini ada sebentar, next kita neskan. Jadi di sini ada dalam layanan itu ada people processing yang diproses, yang layanan itu diproses ataupun diberikan oleh orang gitu ya. Contohnya barbershop, healthcare gitu ya. Nah, ada yang processing. Nah, proses itu berupa proses refilling, disposal, recycling. Nah, yang melalui physical processing.
Kemudian ada mental stimuli. Jadi proses itu berupa mental stimuli, kayak bahasa Indonesia-nya. Mental stimuli kurang lebih seperti pendidikan, advertising, PR, training, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang information processing, contohnya itu bank, accounting, dan sebagainya. Nah, dan semua ini termasuk jasa ini. Nah, ini contohnya. Mungkin ditanya ada di buku ya. Bisa dibaca contoh-contoh lainnya selain dari yang ke-8 tadi. Oke, cukup sekian materi pengantar kita dalam jasa. Jadi teman-teman udah tahu ya apa itu jasa dan kenapa penting kita belajar jasa. Oke, saya tutup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.